Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kembali lagi kita diingatkan perihal doa. Kalau di tempat lain para murid, Tuhan ajarilah kami berdoa. Lalu teks satunya lagi, Tuhan Yesus mengajar kepada para murid berdoa. Dan hari ini Tuhan Yesus pun memberikan perumpamaan dua orang, satu orang Farisi dan satu lagi orang pemungut cukai, di mana dua-duanya sama-sama berdoa di bait Allah. Orang Farisi yang tentunya hidupnya saleh, segala sesuatunya terlihat sangat kudus, sangat mentaati tata aturan, namun isi doanya hampir kebanyakan aku tidak pernah seperti ini, aku tidak pernah ini, aku tidak pernah, dan sebagainya. Sedangkan sang pemungut cukai, dia menyadari, ya Tuhan, kasihanilah aku orang berdoa. Yang satu, orang Farisi, doanya berpusat pada diri sendiri, pribadi kita. Sedangkan pemungut cukai menyadari kesalahannya itu dan memusatkan doanya kepada Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, seringkali kita pun berdoa demikian, seperti halnya orang-orang Farisi. Kita seringkali berdoa kepada Tuhan dengan memusatkan diri atas kepentingan kita, atas permintaan kita. Akibatnya kita pun mendikte Tuhan. Tuhan, kalau bisa saya dapat jodoh yang seperti ini, sesuai kriteria saya, A, B, C, D, E, F, G. Lalu Tuhan mengutus seseorang untuk datang kepada dia, namun banyak kekurangan. Padahal kekurangannya itu ada di dalam dirinya. Sehingga kita pun, wah Tuhan, ini gak cocok dengan saya, atau doa yang lainnya. Tetapi kalau kita menyadari diri atas segala kekurangan kita, maka kita pun berdoa seperti pemungut cukai. Ya Tuhan, kasihanilah aku orang berdosa. Mungkin karena banyak hal yang saya lakukan tidak berkenan padamu, sehingga jodoh saya itu belum datang. Atau mungkin sudah datang, namun mata saya itu tertutup akan hal-hal yang lainnya. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, hal ini pun diperjelas dalam bacaan pertama, bacaan dari kitab Putra Sirah, bahwa Tuhan itu tidak memihak kepada siapapun juga. Apabila orang-orang Farisi itu doanya benar, tidak memusatkan dirinya, maka saya percaya Tuhan pun akan mengabulkan apa yang didoakan oleh orang-orang Farisi. Sebaliknya, orang-orang pemungut cukai ini apabila doanya memusatkan diri seperti orang-orang Farisi, maka Tuhan pun tidak akan mengabulkan. Maka sekali lagi, Tuhan adalah hakim yang tidak memihak. Lalu bagaimana kita harus berdoa? Pertama, tadi sudah dikatakan, tidak memusatkan diri. Yang kedua, kita bisa belajar dari bacaan pertama. Ia tidak memihak dalam perkara orang miskin, tetapi doa orang yang terjepit didengarkannya. Artinya bahwa ketika kita dalam kesusahan dan berdoa dengan sungguh hati, artinya kita menyerahkan segala sesuatunya itu ke dalam karya dan penyelenggaraan Allah. Bahasa sederhananya, kita pasrah. Yang ketiga, jeritan yatim piatu tidak ia abaikan. Demikian pula jeritan janda yang mencurahkan permohonannya. Bukan berarti yang janda-janda itu dikabulkan. Doanya orang janda seperti orang Farisi pun sama, tidak dikabulkan. Tapi di kitab suci itu tidak ada kata duda, sayangnya itu. Jadi seolah-olah kitab suci itu memihak kepada
kaum perempuan. Tapi kalau kita belajar tentang kitab suci, bahwa orang yang terpinggirkan salah satunya pada zaman itu adalah perempuan. Lalu Tuhan berkenan kepada siapa saja yang dengan sebulat hati berbakti kepadanya dan doanya naik sampai ke awan. Siapapun yang berdoa dengan ketulusan hati dan tidak memusatkan dirinya, maka Tuhan berkenan. Pertanyaannya bagi kita, doa kita doa yang seperti apa? Apakah kita mendikte Tuhan? Apakah doanya selalu aku dan aku dan aku? Atau justru doa kita itu memasrahkan seluruhnya ke dalam penyelenggaraan Allah, memasrahkan seluruhnya kepada keputusan Allah, sedangkan kita hanya mampu untuk berusaha seperti dalam bacaan kedua, ketika Paulus dalam titik terakhir pun mengatakan, aku sudah selesai, saya sudah menuntaskan perjuanganku hingga akhir, selebihnya diserahkan kepada Allah. Semoga kita mampu menjadi pribadi-pribadi yang berdoa dengan ketulusan hati, yang berdoa dengan penuh kerendahan hati. Berkat Tuhan senantiasa menyertai kita semuanya. Amin.